Mary Anning dengan pencapaiannya seharusnya bisa mendapatkan cukup penghargaan. Namun, tidak demikian. Paling tidak selama masa hidupnya. Saat ini, tentu namanya sudah meroket. Pantai tempatnya menemukan fosil sekarang bernama Jurassic Coast. Dan para pemburu fosil masih melakukan pencarian di daerah itu hingga saat ini. Berharap akan melakukan penemuan besar lainnya. Tentu saja, jika kamu tertarik menjadi Mary Anning atau George Cuvier selanjutnya, silakan mampir ke Jurassic Coast di Lyme Regis, Inggris. Tentu saja jika kamu tersandung fosil, jangan terburu-buru untuk diabaikannya. Kita bisa saja sulit untuk membayangkan seseorang yang lebih diabaikan dalam kisah ini dibanding Mary Anning. Namun ternyata ada. Gideon Algernon Mantell. Dia adalah seorang dokter desa di Sussex. Pada tahun 1822, saat dia sedang memenuhi panggilan dari seorang pasien, Nyonya Mantell merasa menemukan fosil melengkung sebesar biji kenari dalam liang bekas galian. Mengetahui ketertarikan suaminya pada fosil, Nyonya Mantell membawa fosil itu ke rumah untuk dia tunjukkan pada suaminya. Mantell langsung dapat melihat bahwa itu adalah fosil gigi dan yakin bahwa itu adalah fosil milik hewan herbivora, sejenis reptil yang sangat besar. 3 hingga 4 meter menurut perkiraannya setelah melakukan sedikit penelitian. Saat itu kesimpulannya cukup kontroversial. Mantell sadar bahwa ini dapat merubah pengetahuan saat itu mengenai masa lalu. Sehingga dia memutuskan untuk berkonsultasi kepada kawannya William Buckland. Buckland pun sadar akan kemungkinan yang dikatakan Mantell. Namun, menyarankan agar kawannya itu untuk tidak gegabah dalam melanjutkan penelitiannya. Mantell mengikuti saran Buckland dan menghabiskan waktu 3 tahun untuk mencari bukti yang dapat mendukung kesimpulannya. Bahkan ia mengirim fosil itu kepada Cuvier untuk dimintai pendapat. Cuvier, sang jenius paleontolog, mengatakan bahwa fosil temuan Mantell tidak lain hanyalah gigi kuda Nil. Suatu hari, saat melakukan penelitian di Museum Hunterian di London, Mantell terlibat percakapan dengan seorang rekan peneliti yang mengatakan kepadanya bahwa gigi itu sangat mirip dengan iguana dari Amerika Selatan. Akhirnya, Mantell mendapatkan bukti yang dibutuhkannya. Hewan itu diberinya nama Iguanodon atau gigi iguana. Ia lalu mempersiapkan karya tulis untuk dikirim ke Royal Society. Malang bagi Mantell. Temuan serupa di sebuah tambang di Oxfordshire baru saja dipublikasikan secara resmi. Penemunya tidak lain dan tidak bukan adalah William Buckland, orang yang menyarankan Mantell untuk berhati-hati melakukan penelitiannya. Buckland memberi nama binatang temuannya sebagai Megalosaurus, kadal besar. Karya tulis mengenai Megalosaurus merupakan tulisan pertama yang mendeskripsikan fosil dinosaurus. Dengan demikian, Buckland secara resmi dinyatakan penemu pertama fosil dinosaurus. Meski demikian, Buckland pun gagal menyadari bahwa Megalosaurus merupakan jenis makhluk yang sama sekali baru secara taksonomi, sehingga dia pun belum dapat dinyatakan sebagai penemu dinosaurus. Mantell yang seharusnya lebih pantas menyandang gelar itu merasa ditikam dari belakang oleh seorang kawannya. Namun hal ini
justru makin menjadi pelecut semangatnya dalam berburu fosil. Iguanodon sendiri tetap dapat dipublikasikan dengan mantel menjadi penemu resmi. Berkaca dari kisah Mary Anning, mantel makin bersemangat memburu fosil. Mantel menemukan raksasa lain yaitu Helisaurus pada tahun 1833. Ia juga secara membabi buta membeli fosil dari penambang dan petani hingga ia memiliki koleksi fosil terbanyak seantero Inggris. Gideon Mantell adalah seorang dokter sekaligus pemburu fosil berbakat. Namun, penghasilannya tidak mampu menyokong kedua bakatnya. Ia mengubah rumahnya menjadi museum gratis yang agar dapat menarik perhatian investor. Kenyataannya, ratusan orang berbondong-bondong hanya datang dan pergi. Tak satu investor pun tertarik menyokong bakatnya. Hingga akhirnya, ia terpaksa menjual sebagian besar koleksinya untuk melunasi hutang. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Nyonya Mantell dan keempat anaknya pun meninggalkannya. Sebagai seorang manusia yang memiliki empati, tentu saja kita berharap akan ada titik balik dari kehidupan Mantell sehingga dapat menjadi happy ending. Akan tetapi, kekacauan pri kehidupan Mantell ini tak lain hanyalah preambul saja. Dalam mitologi Skandinavia atau komik Marvel, kita mengetahui bahwa musuh bebuyutan Thor adalah Loki. Jika Mantell ibarat Thor, maka Loki adalah Sir Richard Owen. Richard Owen lahir dan besar di Lancaster, Inggris. Bakatnya dalam bidang anatomi menurun dari ayahnya, seorang pemuda yang sangat tekun dan mempelajari anatomi. Owen seringkali membawa pulang bagian tubuh manusia dari kamar mayat secara diam-diam untuk dipelajari. Pernah sekali waktu, saat ia sedang membawa bagian tubuh manusia pulang, ia terpleset di batu karang. Bagian tubuh itu lalu menggelinding masuk ke dalam teras rumah tetangganya. Membayangkan reaksi histeris tetangganya, Owen secepat kilat mengambil bagian tubuh itu tepat sebelum tetangganya membuka pintu. Owen pada tahun 1825, saat ia berumur 21 tahun, mendapat pekerjaan di Royal College of Surgeons, London. Ia ditugaskan untuk merapikan koleksi spesimen anatomi dan medis. Memiliki kemampuan sangat baik dalam melakukan deduksi dan kategorisasi, Owen dengan cepat mendapatkan tempat di hati pimpinannya. Ia menunjukkan kelasnya sebagai ahli anatomi dengan kemampuan rekonstruksi anatomi nyaris sebanding dengan si jenius Cuvier. Bahkan ia diberikan wewenang untuk menentukan kondisi dan melakukan pemeriksaan seluruh hewan di London Zoological Garden. Tidak membutuhkan waktu lama, Owen terkenal sebagai ahli dalam anatomi hewan, baik yang masih ada maupun yang telah punah. Mulai dari platypus, echidna, hingga burung dodo dan burung raksasa moa di New Zealand yang punah akibat dimakan habis oleh suku Maori. Owen adalah orang pertama yang menulis tentang Archaeopteryx setelah penemuan fosilnya di Bavaria, dan menghasilkan lebih dari 600 tulisan ilmiah di bidang anatomi sepanjang karirnya. Sungguh merupakan pencapaian yang luar biasa.
Gideon Mantell pindah ke London untuk mencapai penghidupan yang lebih baik. Namun, tahun 1841, ia mengalami kecelakaan yang sangat serius. Mantell terjatuh dari kereta kuda dan terseret. Ia mengalami patah tulang punggung dan menyebabkan dirinya lumpuh. Pada tahun yang sama didasari oleh hasil observasi dan kemiripan antara Iguanodon, Megalosaurus, Hylaeosaurus, Owen mengajukan suatu grup reptil yang sama sekali baru pada ceramah ilmiahnya di Asosiasi Fosil Reptil Inggris. Pada tahun 1842, grup reptil itu ia beri nama Dinosauria. Itulah kali pertama istilah dinosaurus digunakan. Diambil dari bahasa Yunani, yakni dino berarti mengerikan dan saurus berarti kadal. Maka sejak saat itu, Sir Richard Owen dikenal sebagai penemu dinosaurus. Berita kecelakaan dan lumpuhnya Mantell terdengar ke telinga Owen. Bukannya menaruh empati, Owen justru mengambil keuntungan dari kejadian itu. Secara sistematis, Owen menghapus dokumentasi kontribusi Mantell, mengganti nama spesies dinosaurus yang ditemukan Mantell bertahun-tahun sebelumnya, bahkan mengklaim bahwa itu adalah hasil temuannya. Mantell sendiri masih melanjutkan riset orisinil, namun Owen dapat mempengaruhi Royal Society untuk menolak seluruh hasil tulisan Mantell. Baik Owen maupun Mantell, keduanya sama-sama mendapatkan Royal Medal, penghargaan tertinggi dari Royal Society dalam bidang ilmiah. Owen pada tahun 1846, sedangkan Mantell tahun 1849. Meski keduanya adalah ilmuwan yang dihormati, Owen tidak henti-hentinya melakukan penghinaan dan persekusi terhadap Mantell. Sakit pada tulang punggung Mantell makin menjadi, sehingga dia terpaksa menggunakan morfin secara berkala untuk mengurangi rasa sakit. Tahun 1852, Mantell ditemukan tewas di rumahnya overdosis morfin. Spekulasi mengatakan bahwa itu akibat Mantell tidak mampu lagi menghadapi tekanan hidup. Setahun berselang pada tanggal 31 Desember 1853 di Crystal Palace, nampak suatu pemandangan yang menyedihkan. Sebuah jamuan makan malam mewah dihadiri oleh ilmuwan terkemuka termasuk Buckland dan Owen. Di dalam model besar Iguanodon yang ditemukan dan diberi nama oleh Mantell. Namun dengan Owen sebagai tokoh sentral seakan-akan dialah penemunya. Beberapa tahun kemudian, Owen tertangkap basah melakukan plagiarisme dan melakukan klaim atas penemuan orang lain. Owen juga terbukti sering meminjam spesimen ilmuwan lain dan kemudian menyatakan bahwa itu adalah temuannya. Kesalahan ini menjadi titik balik kejayaan Owen. T.H. Huxley, salah satu anggota Dewan Royal Society, bersama dengan Charles Darwin dan ilmuwan besar lain bersepakat untuk menendang Owen keluar dari anggota Dewan Royal Society atas tindakannya itu. Setelah kejadian ini, Owen tidak pernah melakukan penelitian penting lainnya. Namun hingga saat ini, Sir Richard Owen selain dianggap sebagai penemu dinosaurus, juga sebagai bapak transformasi museum. Owen sebagai pengawas utama Museum Inggris yang pertama kali mengusulkan dan mengizinkan museum dapat diakses oleh seluruh kalangan, tidak hanya kaum bangsawan dan ilmuwan saja. Jika kamu pergi ke National History Museum di London, Inggris, maka patung besar dan megah di tengah-tengah museum itu bukanlah patung Tuan Huxley dan Darwin,
tetapi patung itu adalah Sir Richard Howard.